tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi tetangganya yang miskin. Waktu dia mau buka puasa, dia nggak punya makanan, datang ke rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum, ya Ali, mohon maaf, apakah ada makanan di rumah engkau? Kalau memang ada, tolong Ali berikan kepada kami. Kami sudah 3 hari, keluarga kami tidak ada yang makan. Jangan lagi untuk berbuka puasa, untuk sahur aja kami tidak ada. Sayyidina Ali langsung perintahkan kepada istrinya, wahai istriku ya Fatimah, ambilkan makanan yang ada di rumah kita, berikan kepada dia. Diambilkan oleh Sayyidatina Fatimah, dibawa ke makanan. Ini diberikan kepada tetangganya itu, orang yang ada yang minta tadi. Sebelum dikasih, Fatimah bisikin Sayyidina Ali, ngomong sama Sayyidina Ali, pelan-pelan dibisikin lakinya. Apa kata Sayyidina Fatimah? Wahai suamiku, wahai Ali, mohon maaf, ini makanan yang tinggal segini-gininya doang. Kalau ini kita kasih ke dia, kita makan buka kemana? Kata Sayyidina Ali, kasih, berikan. Kalau model kita kasih apa lagi? Dikasih oleh Fatimah. Setelah dikasih, udah kira-kira tuh orang dikasih makanan bilang nggak? Senang banget pulang, bilangnya luar biasa. Senangnya bukan main, dia makasih Fatimah, sampaikan kepada Ali, Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri macam-macam doanya. Nah, pulang lagi ya. Ketika pulang, kemudian Fatimah masuk ke dalam, dia lihat suaminya nggak ada. Kemana ini Sayyidina Ali? Gak taunya ada. Pas dia ada di kamar, ada di kamar. Sayyidina Ali sedang ada di kamar. Ngapain? Nangis. Nangis dia. Senangis-nangisnya, sesedih-sedihnya, dipahami oleh Fatimah, ditanya oleh Fatimah, wahai suamiku, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena di rumah kita tidak ada makanan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabbir bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang telah disepakati atas hadis ini oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya disebutnya muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis dari
salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Umar, yakni yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi Ibnu Umar itu namanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu yang satu dengan yang lainnya adalah saudara, ya. Ada hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, sekalipun dia tidak ada hubungan secara nasab. Muslim dengan yang lainnya itu bersaudara karena terikat dengan satu ikatan akidah. Dari manapun asalnya dia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, maka dia adalah merupakan saudara kita. Selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia adalah siapa? Saudara kita. Dari manapun asalnya, apapun warna kulit, itu adalah saudara kita. Nah, sebagaimana lazimnya dan sebagaimana layaknya saudara itu tidak boleh saling jahat menjahati, tidak. Yang namanya saudara ya harus akur. Yang namanya saudara ya harus bisa bersama-sama dengan baik hubungannya. Jadi kalau ada saudara kemudian dia bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, berarti ada sesuatu yang kosong di dalam diri, ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena saudara itu ya harus mempunyai hubungan yang baik antara kedua. Memang Rasulullah pernah memberikan isyarat. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Al-Ijabah. Ada Masjid Al-Ijabah, yaitu masjid yang dimana doa pernah dikabulkan, doa Nabi di situ. Ya, ada doa Nabi. Masjidnya namanya Masjid Al-Ijabah. Nah, itu di Madinah itu ada Masjid Al-Ijabah. Rasulullah pernah berdoa di masjid itu dengan 3 doa. Dari 3 doa yang beliau berdoa kepada Allah itu dikabulkan, tapi hanya 2. 1 tidak dikabulkan. Ya, padahal doa ul anbiya mustajab, doanya para nabi pasti mustajab. Tapi dari doa yang 3 ini ternyata hanya 2 yang diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah minta, ya Allah, supaya dihindarkan kaum muslimin itu dari bencana, ya, musibah alam. Nah, itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah berdoa supaya kaum muslimin itu dihindarkan daripada penyakit-penyakit, kemudian termasuk daripada hama dan lain sebagainya. Itu juga dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu yang tidak dikabulkan oleh Allah, di mana pada saat itu Rasulullah berminta dan memohon kepada Allah agar sesama muslim itu dihindarkan daripada permusuhan, dihindarkan daripada permusuhan. Ya, jangan berantem. Ternyata itu tidak dikabulkan. Ya, kenapa demikian? Karena setiap manusia ini punya hawa dan nafsu, betul ya? Dia punya, semuanya berbeda, keinginan dan ininya berbeda. Ya. Jadi kemungkinan untuk bermusuhannya ada kan? Karena nafsunya beda-beda.
keinginannya beda-beda, hajatnya beda-beda. Gitu. Masya Allah. Nah itu yang diinginkan. Ya. Padahal pada hakikatnya namanya juga saudara. Kalau saudara itu, ya itu harus apa? Harus akur, harus baik. Ya. Tapi karena memang satu dan lainnya punya kepentingan yang berbeda, nafsu yang berbeda, syahwat yang berbeda, dan lain sebagainya, jangan lagi ini malaikat aja. Ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah sedang mengumumkan itu kepada semuanya, ya, kepada makhluk sebelum Allah menciptakan manusia, Allah udah bilang, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, diumumin sama Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, yakni manusia di muka bumi. Ada yang protes nggak? Ada yang protes nggak? Siapa? Malaikat. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Kenapa harus manusia yang jadi khalifah ya? Kenapa bukan kami aja? Ya, kalau manusia yang pegang nggak beres. Begitu kira-kira. Kalau manusia yang pegang ini nggak, kenapa bukan kami? Ya, padahal kami, kau tahu, adalah makhluk yang taat, yang selalu bertasbih, yang selalu bertakbir, selalu memuji Engkau dan lain sebagainya. Kenapa harus manusia? Itu manusia belum diciptain, malaikat aja udah ada. Ini, Masya Allah. Jadi wajar kalau memang itu. Makanya mempersatukan ini agak apa namanya, bukan sesuatu yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Mohon maaf, amalan yang paling terbaik sesudah kita beriman kepada Allah, apa kira-kira? Amalan yang paling terbaik sesudah kita beriman kepada Allah, itu beriman kepada Allah itu amalan paling tertinggi. Puncak amalan itu adalah beriman, betul? Tapi ada amalan yang lebih afdal sesudah daripada beriman kepada Allah. Berarti urutan kedua dah rasanya begitu. Sholat kita bukan, puasa kita yang tiap hari, jangan di sebulan Ramadan tiap hari kita puasa, bukan tahajud kita, bukan itu. Kata Nabi SAW, afdalul a'mal ba'da bil imani billahi ta'ala. Afdalul a'mal, sepaling afdal amalan, ba'dal iman, sesudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawaddudu 'ala ila nas, adalah menumbuhkan rasa kasih sayang, kepedulian kepada sesama manusia. Subhanallah. Jadi itu amalan yang paling terbaik sesudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap oleh ulama nggak ada nilainya, Pak, walaupun kita hitam jidat kita, tiap malam tahajud dan lain sebagainya, ibadahnya luar biasa, tapi tidak ada rasa kasih sayang sesamanya, tidak ada rasa kepedulian di antara sesamanya, maka belum dianggap sempurna nilai keimanan kita. Paham maksudnya itu? Belum dianggap sempurna iman kita. Sekalipun ibadah kita luar biasa deh, ya, tapi ternyata hati kita ini kotor, mulut kita kotor, tingkah laku kita kotor, demi Allah nggak ada nilai. Makanya di dalam kitab Qawmi Utughyan, bagian niswa betil iman, di antara cabang-cabang iman, dari sekian banyak tuh cabang-cabang iman, salah satu di antara cabang iman itu as-sohbatul iman man uzamil muslimina fi hadratihim aw fi ghaibatihim. Salah satu di antara tanda alamat daripada sempurnanya iman seseorang itu man uzamil muslimina, bahwa orang itu mampu mencegah, menahan dirinya daripada untuk menghina saudaranya, menyakiti saudaranya, menzolimi saudaranya, baik itu fi hadratihim atau fi ghaibatihim, baik saudaranya ada ataupun saudaranya tidak ada. Paham gak maksudnya?
Salah satu tanda kesempurnaan iman kita, kita mampu menahan diri kita mampu menahan emosi kita, menahan mata, mulut, telinga semua daripada zammil muslimin, yaitu menjelek-jelekan orang Islam, ya, menjelek-jelekan orang Islam dan berbuat zalim terhadap orang Islam. Masya Allah, belum sempurna iman kita kalau begitu. Ya, kalau masih ada. Nah, oleh karena itu paling utama. Makanya di Imam Nawawi mengkhususkan ini kita. Ya, salah satu di antara pasal yang dibahas itu adalah bagaimana menjunjung kehormatan saudara kita dalam Islam. Ya, itu dikhususkan oleh Imam Nawawi dalam satu pasal di bab ini di dalam kitab hadis ini, tentang bagaimana kita harus mampu menjunjung, menghormati kehormatan daripada saudara-saudara kita. Ya, Masya Allah. Qala, bersabda Nabi, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau bilang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah apa? Bersaudara. Nah, karena dia bersaudara, la yaslimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak boleh, oleh karena itu kata Nabi, karena dia terikat dengan persaudaraan, la yaslimuhu, dia tidak boleh menganiaya, dan juga wala yuslimuhu, dan dia tidak boleh yuslimuhu apa dia? Mendiamkan, masa bodoh, ya, nggak boleh. Dia zalim, ya, tidak boleh dia menzaliminya. Karena seorang muslim dengan muslim yang lain itu dia saudara, dan dia terikat dengan satu ikatan akidah. Kalau satu akidah, ikatannya adalah ikatan akidah saja, kita tidak diperbolehkan berbuat zalim, apalagi sudah satu akidah, satu nasab, paham ya? Apalagi itu, ya, nggak boleh kita berbuat zalim yang kayak itu. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang yang nggak boleh kita berzalimi. Ya, la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Maka fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Ini yang mesti ditanamkan dalam diri kita. Ada satu janji dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa kalian ini adalah saudara satu dengan yang lainnya. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Jangan lagi mau orang lain, apalagi sama diri sendiri. Mau orang lain aja nggak boleh. Kalau selama dia satu akidah, nggak boleh kita. Dia berbuat zalim, apalagi kepada sesama kita, sesama saudara. Ada hubungan darah, ada kawan kerabat, ada ikatan hantai kaulah. Kadang-kadang kita ini kurang bisa mampu dan menjaga tentang itu. Kita lebih rela memutuskan tali silaturahmi kita hanya gara-gara masalah-masalah dunia. Ada yang begitu? Iya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis, maaf ini. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila kalian pengen lihat ahli neraka yang ada di muka bumi, apabila kalian pengen melihat ahli neraka yang ada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah orang yang saling menzalimi karena memperebutkan warisan, kata Nabi Muhammad. Sampai begitu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat. Apabila kalian pengen lihat penduduk neraka yang berjalan di muka bumi, ini kan satu hal yang sangat mustahil. Yang namanya penduduk neraka adanya di mana? Ya di neraka. Tapi kata Nabi, kalau kalian pengen lihat nih, pengen lihat ada penduduk neraka yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah orang yang saling zalim menzalimi hanya karena memperebutkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nauzubillah. Nah, kita jangan sampai la yazlimuhu. Jangan kalian saling zalim menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Wala yuslimuhu. Dan jangan saling diam, mendiami, peduli. Tidak ada kepedulian satu dengan yang lain.
Dua apa pahalanya kalau kita perhatikan saudara kita. Yang satu nasab, dapat pahalanya dua kalau kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita berbuat baik kepada saudara kita yang satu akidah, hanya satu dapatnya. Pahalanya hanya satu kita dapat, kebaikannya hanya satu kita dapat, karena dia kita berbuat baik hanya karena dia saudara kita sesama muslim. Tapi ketika kita berbuat baik kepada saudara kita yang terikat dengan ikatan apa? Nasab, ada kekeluargaan, berarti ada dua nilai kebaikan yang Allah berikan. Satu, kita mendapatkan pahala kebaikan bersedekah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pahala karena kita bersilaturahmi, menjalin kebaikan silaturahmi. Dan kemarin sudah dijelasin beberapa waktu yang lalu klasifikasi nilai sedekah. Pernah nggak? Klasifikasi nilai sedekah. Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang dikenal dengan sebutan Imam Suyuti, beliau itu pernah memberikan isyarat orang bersedekah itu nilainya beda-beda. Kalau kita bersedekah kepada ada orang yang miskin, badannya sehat tapi miskin, paham maksudnya nih? Ya, misalnya pengemis datang, kan badannya kalau kita lihat apa? Hah? Sehat banget badannya. Sementara dia lemah, dia miskin, dia duafa. Nah, kita berbuat baik tuh sama dia, maka Allah akan berikan kepada kita 10 kali lipat kebaikan yang Allah berikan, yang kita dapatkan daripada kebaikan. Itu kalau kita berikan kepada orang yang miskin tapi badannya tidak sehat, sakit, lemah, dia orang fakir, orang miskin. Badannya masih sehat, cuma miskin. Nah, dia datang ke kita dapat 10 kali lipat. Tapi ketika kita bersedekah lagi, ya, kepada orang yang fisiknya cacat dan miskin, tadi itu orang lain tuh, bukan saudara kita, paham ya? Itu miskin tapi orang lain, ya, tapi badannya, ya. Nah, sekarang ada orang lain badannya cacat, tangannya buntung atau kakinya buntung atau matanya buta, cuma miskin, kita kasih, Allah berikan 90 kali lipat untuk itu. Sama orang lain yang miskin tapi kondisinya cacat, tapi Allah akan berikan lagi kepada orang itu, ya, diberikan sama dia itu 900 kali lipat. Buat siapa 900 kali lipat? Apabila kita bersedekah, memberikan perhatian kepada saudara kerabat kita yang miskin, yang lemah, yang butuh bantuan. 900 kali lipat kata Imam Suyuti. Tadi 10 buat orang yang miskin, tapi kita nggak kenal, paham ya? Dikasih 90 sama orang yang miskin dan cacat, kita kenal nggak? Kita nggak kenal. Tapi dengan saudara kita, dengan kerabat kita, encing kita, atau semuanya yang saudara ada punya hubungan kerabatan sama kita, dia butuh bantuan, kemudian kita apa? Kita berikan, kita bantu dia, maka Allah berikan 900 kali lipat Allah kasih. Tapi Allah berikan kepada dia itu 1000 kali lipat. Lebih apa lagi? Lebih tinggi lagi. Kepada siapa yang kita berikan, Allah akan berikan itu 10.000 kali lipat. Allah akan berikan kepada orang yang bersedekah, membantu kedua orang tuanya yang susah, ayah ibunya, gitu. Nah, kita bantu, kita ini, maka Allah akan berikan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, ya, 9.000 kali lipat Allah berikan buat dia. Buat siapa? Ketika kita bersedekah kepada guru kita, ya, kepada guru kita, karena dia yang menyebabkan kita bisa berbakti sama orang tua. Karena dia yang bisa menuntun kita untuk bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal Rasulullah. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Guru. Laula Rabbi ma araftu Rabbi. Ya, mana laula. Kalau bukan karena guru, tidak akan mungkin kita kenal siapa Tuhan kita. Mana, siapa kita? Siapa saya? Kalau bukan karena guru, nggak akan ada nilai kita di hadapan Allah. Ya, jadi
makom yang paling tinggi. Nah, kita begitu, ada kepedulian, apalagi sama saudara kita. Jangan berbuat zalim. Makanya kata Nabi begitu, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan kalian berbuat zalim sesama kalian. Sama satu akidah saja gak boleh, apalagi sama satu ikatan kekerabatan. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh kamu itu saling tidak peduli. Nol ibadah kita kalau tidak ada kepedulian gitu. Ya, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nol, enggak ada. Man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa yang dia memperhatikan hajat saudaranya, dia memperhatikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memperhatikan hajat orang itu. Barang siapa yang memperhatikan hajat daripada hajat saudara-saudaranya, dia perhatiin, dia punya batu, dia bantu, ada kemudian begitu, maka Allah akan memperhatikan daripada hajatnya. Ya, di dunia wa dunia wal akhirah, dunia maupun di akhirat Allah akan perhatikan. Ketika dia bisa ada memberikan perhatian, kepedulian kepada ini hajat daripada Allah, masya Allah. Ya, kemarin saya cerita kalau nggak salah, ya, tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi tetangganya yang miskin. Waktu dia mau buka puasa, dia nggak punya makanan, datang ke rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum, ya Ali, mohon maaf, apakah ada makanan di rumah engkau? Kalau memang ada, tolong Ali berikan kepada kami. Kami sudah 3 hari keluarga kami tidak ada yang makan. Jangan lagi untuk berbuka puasa, untuk sahur aja kami tidak ada. Jadi sudah 3 hari puasa nggak pakai apa? Sahur. Gitu, masya Allah. Pernah kita ngalamin kayak begitu? Hah? Masya Allah. Kita sahurnya ini berapa kali kita sahur? Jam 4 sahur, jam 11 sahur. Siang. Ini ada orang datang ke rumah Sayyidina Ali. Ya Ali, apakah ada makanan di rumahmu? Kalau memang ada, berikan kepada kami. Karena kami sudah beberapa hari tidak makan, anak-anak kami tidak makan. Jangankan untuk buka, untuk sahur saja kami tidak ada. Ya Allah. Sayyidina Ali langsung perintahkan kepada istrinya, wahai istriku, ya Fatimah, ambilkan makanan yang ada di rumah kita, berikan kepada dia. Diambilkan oleh Sayyidatul Fatimah, dibawa ke makanan. Ini diberikan kepada tetangganya itu, orang yang ada yang meminta tadi. Sebelum dikasih, Fatimah bisikin Sayyidina Ali, ngomong sama Sayyidina Ali, pelan-pelan dibisikin lakinya. Apa kata Sayyidatul Fatimah? Wahai suamiku, wahai Ali, mohon maaf, ini kita kasih ke dia. Iya, mohon maaf ya Ali, ini makanan yang tinggal segini-gininya doang. Kalau ini kita kasih, ntar buka nggak pakai apa-apa kita, nggak punya makanan lagi kita. Ya, kalau ini kita kasih ke dia, ntar kita makan buka gimana? Kata Sayyidina Ali, kasih, berikan. Kalau model kita kasih apa lagi? Kata Sayyidina Ali, kasih ya Fatimah. Kemudian dikasih oleh Fatimah, baik ya, dikasih oleh Fatimah. Setelah dikasih, udah kira-kira tuh orang dikasih makanan bilang nggak? Senang banget pulang, bilangnya luar biasa. Senangnya bukan main, dia makasih Fatimah, sampaikan kepada Ali, masya Allah, mudah-mudahan Allah beri macam-macam doanya. Nah, pulang lagi ya. Ketika pulang, kemudian Fatimah masuk ke dalam, dilihat suaminya nggak ada. Kemana ini Sayyidina Ali? Nggak tahunya ada. Pas dia ada di kamar, ada di kamar. Sayyidina Ali sedang ada di kamar. Ngapain? Nangis. Nangis dia. Senangis-nangisnya, sesedih-sedihnya, dipahami oleh Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, wahai suamiku, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena di rumah kita tidak ada makanan? Apakah engkau sedih, engkau menangis karena makanan ini kita berikan kepada dia? Apakah engkau menangis, takut, khawatir, entah kita buka tidak makan apa-apa? Apa itu yang membuat engkau menangis? Apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, wahai istriku, bukan. Bukan itu yang membuat aku menangis. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena kita berikan sama dia jadi habis makanan kita, bukan karena aku khawatir terbuka, bukan karena itu. Aku menangis bukan karena itu. Lalu karena apa?
aku menangis. Kenapa harus tetangga kita yang datang meminta kepada kita? Kenapa bukan kita yang cari ke sono? Paham maksudnya? Kenapa harus mereka yang datang duluan ke kita? Berarti kita kurang peduli sama mereka. Selama ini kita asik aja, kita pikir kita gak pernah peduli, sampai akhirnya mereka apa? Datang. Tuh, begitu luar biasa sahabat-sahabat Nabi kepeduliannya. Nangis dia, kenapa harus dia, kenapa bukan kita? Coba kalau kita yang datang kita kasih, nggak mungkin dia datang ke tempat kita, betul ya? Begitu harusnya, Allah. Nah, maka fi hajati akhihi, barang siapa yang memperhatikan keperluan hajat daripada saudaranya, karena Allah fi hajatihi, maka niscaya Allah akan memperhatikan dan juga akan memperhatikan daripada hajat-hajat orang itu. Oh, masya Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Man farraja an muslimin, barang siapa yang melapangkan, meluaskan an muslimin terhadap saudaranya kaum muslimin kurbatan, barang siapa yang melapangkan, meluaskan kesulitan saudaranya orang muslim, farrajallahu anhu biha, maka niscaya Allah akan lapangkan buat dia, Allah akan luaskan buat dia daripada kesulitan kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelapangan nanti, Allah akan berikan keluasan buat daripada orang itu, daripada kesulitan-kesulitan di antara kesulitan yang ada di yaumul qiyamah. Ya Allah, gak ada kesulitan yang paling terberat kecuali kesulitan di mana? Itu yang paling terberat. Tapi insya Allah kesulitan-kesulitan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kesulitan kita di dalam kubur, apakah kita dapat nikmat kubur, apa azab kubur, kesulitan kita nanti di yaumul ba'si, di hari kebangkitan, apakah kita mendapatkan penerangan atau tidak, yang gelap atau terang, bagaimana nanti timbangan kita, kesulitan kita ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah kesulitan itu yang tidak akan dialami oleh kita dengan catatan man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan keluasan, melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan lapangkan dia kesulitannya nanti di akhirat. Lebih baik sulit di mana? Daripada di sana. Makanya kata Nabi, ketika semua inna likulli nabiyyin dakwah, semua nabi itu punya doa pamungkas. Semua nabi punya doa pamungkas. Ya, semuanya. Semua nabi, semua rasul angkat tangan, ada senjata pamungkasnya gitu. Pasti doanya dia apa ya? Dikabulkan. Dan semua nabi, semua rasul sudah pakai doa itu semua di dunia. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi udah, dia udah gunain itu doanya. Nabi Nuh udah, ya Allah udah cukup dah, saya udah gak kuat, dakwah saya gak diterima. Berpuluh-puluh tahun yang ikut dia doa, udah cukup dah, cukup ya Allah. Saya udah capek dihina, dicaci maki, dizolimi dan segala macam. Turunkan ini azab buat dia. Kalau turunin itu langsung dikabulin. Karena yang dipakai doanya doa apa? Pamungkasnya langsung. Nabi Musa begitu juga, Nabi Ibrahim, semua para nabi sudah menggunakan itu. Makanya nanti fi yaumil qiyamah ketika mereka pada datang meminta syafaat, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Ketika mereka manusia datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta akal bashar, engkau bapaknya manusia, tolong kami, berikan kami syafaat pada hari ini. Kata Nabi Adam, nafsi, sendiri-sendiri, saya udah gak bisa. Saya aja lagi bingung. Padahal dia punya senjata pamungkas doanya. Sementara doanya udah dipakai, paham tuh? Waktu di mana? Di dunia, makanya dia gak dapat. Gak bisa lagi minta kepada yang lain.
Datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi, semua jawabannya apa? Nafsi-nafsi. Kecuali baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad, semua Nabi punya doa pamungkas yang apabila dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Dan mereka sudah gunakan itu semua, kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kenapa engkau tidak gunakan itu di dunia? Cukup, kata di dunia. Seberat apapun ujian di dunia aku terima. Biar aku tahan, biar aku sabar, gak apa-apa. Biar kata aku dicemoohi, aku difitnah, aku dihina, aku dizolimi, aku pengen dibunuh dan lain sebagainya, aku akan uji sendiri, aku akan tahan sendiri. Aku sabar. Dan doa ini aku simpan nanti buat hari kiamat, untuk aku berikan menjadi syafaat buat umat-umatku, karena aku ingin menolong umat-umatku di dalam menghadapi kesulitan yang paling terberat, yaitu kesulitan di mana? Di akhirat. Masya Allah, saking sayangnya tuh Nabi kepada siapa? Kepada umatnya. Dia sih bentuk gak apa-apa, biarinlah gua dicaci maki, gua dihina, gua ini. Kalau yang lain kan dikit-dikit udah angkat tangan aja, udah gak kuat, udah gak sanggup. Habis mau begini susah, mau itu akhirnya celaka. Iya, akhirnya celaka, ya udah, akhirnya gabung ke koalisi. Iya. Kalau gak kuat, berat untuk mempertahankan itu susah, berat. Nabi angkat, kata Nabi enggak, kecuali aku tidak gunakan itu. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kita pun insya Allah ada satu cara, insya Allah kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan akhirat. Insya Allah. Ya, kesulitan-kesulitan akhirat. Wa man farraja an muslim, dan barang siapa yang meluaskan, melapangkan, yang membantu kesulitan dari saudaranya muslim. Saudaranya muslim berarti saudara secara akidah. Paham maksudnya? Bagaimana kira-kira kalau dia bantuin yang akidah juga, yang nasab juga? Ini yang secara akidah. Barang siapa yang meluaskan, melapangkan, membantu kesulitan saudaranya yang muslim, membantu apa? Kurbatan, satu kesulitan, farajallahu anhu biha, maka niscaya Allah akan meluaskan, Allah akan melapangkan daripada kesulitan, daripada saudaranya itu, kurbatan, kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan hari kiamat. Ya Allah, nggak nyangka kita, untung kita pernah nuntut nenek-nenek menyeberang jalan. Ada nenek-nenek menyeberang jalan susah, takut, bisa jadi kan? Habis banyak apa? Banyak mobil, udah 2 jam setengah, mau nyebrang nggak bisa-bisa, takut ini gitu. Kita lihat, kita tuntun dia, kita ini, Masya Allah. Kira-kira tuh nenek kira nggak? Ya Allah, makasih ya Tom ya, lu baik banget sama orang, entah lu dibalas sama Allah lu. Ya, mudah-mudahan gua doain itu segala macam. Tuh, gara-gara begitu doang tuh. Ya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan ketika kita jalan siratal mustaqim. Ini janji Nabi, ini janji Nabi. Makanya wala tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Jangan, ya, jangan gitu. Membantu kita kepada saudara kita bukan dengan materi doang, bukan. Kita membantu secara mental kita, fisik kita, hibur dia, itu membantu kan? Iya. Makanya dalam Islam itu ada takziah. Takziah itu memberikan menghibur dari orang yang berduka cita. Kita dengan datangnya saja mereka udah senang kok. Mereka udah kira sampai begitu dalam Islam. Karena itu adalah amalan yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita bisa memberikan perhatian kepada seperti itu, kesulitan-kesulitan yang seperti itu, Allah pasti akan memberikan. Karena Allah sudah berjanji dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Allah berfirman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Allah, irhamu,
berbuat baiklah kamu. Irhamu man fil ardi, kepada apa saja yang ada di muka bumi. Man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya kepada manusia, kepada siapa saja, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan, kepada siapa saja kamu bisa berbuat kebaikan sama dia. Berbuat baiklah kamu kepada semua yang ada di muka bumi, maka aku akan berbuat baik kepada kalian. Masya Allah. Janjinya siapa? Allah. Allah yang janji dalam hadis qudsi. Ya. Nah, kita di sini diterusin. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu adalah saudara yang satu dengan yang lain. La yazlimu, oleh karena itu janganlah kamu saling zalim. Wala yusallimuhu, dan janganlah kamu sekalian itu saling diam, dia tidak peduli, dia tidak ada perhatian, ya, ada tunggu. Ya. Kalau sudah ada orang yang tidak lagi peduli satu dengan yang lainnya, maka Allah akan turunkan azabnya. Salah satu peredam buat Allah gak jadi turunin murkanya kalau dilihat masih ada orang yang saling peduli satu dengan yang lainnya karena Allah. Kalau masih ada orang yang sayang menyayangi karena Allah, itu insya Allah gak jadi turunin apanya, azab. Tapi kalau sudah orang ada lagi peduli, gak ada lagi itu. Sebab Allah pernah berfirman dalam satu hadis qudsi, inni la ahimu bi ahlil ardi azab. Kata Allah, sungguh ya, aku ini terkadang udah pengen tumpahin saja ini azab di muka bumi. Aku pengen tumpahin aja ini azab. Saking apanya? Saking keselnya Allah. Aku udah muak lihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepada aku, kata Allah. Ya, maksiat sudah begitu banyak, munkarat sudah merajalela di mana-mana. Aku pengen tumpahkan saja di muka bumi. Tapi kata Allah, faiza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashab saraftu adabi aku. Aku sebetulnya pengen tumpahin ini azab, tapi ketika aku melihat ila umari buyuti, ternyata masih ada sebahagian daripada hamba-hambaku yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah. Masih ada hamba-hambaku yang sholat berjamaah, yang masih ikut hadir bermajlis. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, aku lihat masih ada sebahagian daripada hambaku wal mutahabbina fiyya, saling sayang menyayangi karena aku, saling peduli karena peduli satu dengan yang lainnya karena aku. Ketika aku masih lihat mereka itu semua, sholat dan azab di aku nggak cari turunin azab, kata Allah. Masya Allah. Sebetulnya Allah udah Allah udah muak-muak, gede banget melihat. Iya. Masya Allah, Allah dapat turunin, ternyata ada yang berendah kepada Allah, yang berutang budi juga sama mereka. Tuh yang masalah berjamaah, tuh sama orang yang saling sayang peduli juga, ya sama mereka. Yang terakhir kata Nabi, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, dan barang siapa man satara, yang menutupi daripada aibnya orang Islam, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menyembunyikan aibnya dia. Ya Allah, pada hari ada yakin. Nanti Pak, orang tahu aib kita nggak tahu dari kita. Misalnya kita orang yang bakhil, tahu bakhil, ya itu sekarang sih kita boleh aja nggak ngomong. Tapi besok pas dibangkitin, nah dia orang bakhil itu. Lihat kenapa? Tertulis di sini. Al-Bakhil, Al-Munafiq, semua tertulis. Yang dirinya nggak tahu, tapi orang lain, semuanya akan dicemoohin kita. Aib bukan? Itu aib bukan? Aib semua ahli neraka, semua ahli-ahli itu setelah dibangkitkannya. Gue pikir ini mana dia? Lah, munafik ketemu. Tuh, al-hasud, orang yang hasud di sini tulis. Semuanya akan tertulis masing-masing. Allah. Nggak tahu nih kalau kita besok tertulisnya apa gitu. Ya Allah ya Rabbana. Kita ketemu pada dalam kitab ini. Itu hadis nanti akan dijelasin tuh. Ya kayak begitu. Ya, gue pikir kan pakai serempet mulu ya dia. Nggak pakai ini mulu ya dia.
Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Itu aib bukan? Enggak, saya tanya, itu aib bukan? Itu aib, Pak. Nanti di akhirat semua penduduk yang pada saat itu dibangkitkan melihat kita yang kayak begitu. Kalau di sini kita nggak lihat, ya, mereka nggak tahu itu kami biasa semua. Nah, insya Allah aib-aib itu tidak ada buat kita. Insya enggak, Allah nggak akan tunjukkan kita aibnya kita. Allah tutup tuh aib kita yang kayak begitu. Jadi kalau bicara aib, kita punya aib nggak? Hah? Punya aib nggak? Iya, kita punya aib, kita punya kejelekan kita. Kita punya kejelekan kita, tapi insya Allah nanti Allah tutup pintu aib kita. Kapan? Man satara musliman. Barang siapa yang menutupi aibnya orang muslim, saudaranya orang muslim, ditutupin aibnya, kejelekannya nggak pernah kita ungkap. Paham nggak maksudnya? Maka satarahullahu yaumil qiyamah, niscaya orang itu akan ditutupi aibnya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Enggak dilihatin Allah. Ya, karena dia sudah menutupi aibnya segala macam. Nih, kalau kita malah sekarang demen banget sih, malah mau korek-korek aib orang dulu. Habis itu waktu 1 kali 24 jam hanya untuk ngomongin siapa ya? Orang. La haula wala quwata illa billah. Habis itu waktu kita senang kayak begitu doang. Malah kadang-kadang kepalanya puyeng kalau sehari kita ngomongin orang. Iya, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua dibicarain, semua dibicarain. Dia lupa baju orang yang kotor diomongin, baju orang yang ada dakinya ada kotorannya diomongin. Dia lupa kalau di bajunya sendiri sudah sobek, banyak yang bolong, dia nggak lihat. Baju yang kotor, teman-temannya yang orang lain baju kotornya diomongin, baju kotor masih dipakai aja. Dan amin gua. Ini tuh kita baju kotor orang lain kita begitu jelasnya, sementara kita lupa baju kita apa? Bukan kotor, apaan? Bolong. Baju kita sobek, kita diem aja, kita gak pernah ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, cukup ini hadis nih udah kamanin gitu. Biar insya Allah, ya masya Allah, masya Allah. Atas kata Allah Rasulullah SAW pesan terakhir. Salli ala sayyidina